Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna biiqamatil ijtima'i wal ittihad wat tarahumi wat tawadudi bainal ibad wa nahana 'anit tafarruqi wat tabaghudi wal ibti'ad. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan mu'linatan bihal arkan wal ajsad. Wa ashhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu lil alamin basyiran wa nadhira faballagha ar-risalah wa addal amanah wa hadallahu bihi minal ummati basyaran katsira fakana fi dhulmatil jahli lil mustabsirina sirajan wa qamaran munira. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama yang paling saya muliakan dan paling saya cintai, saya ta'zimi, guru saya al-alim al-fadil al-faqih Al-Habib Saleh bin Ahmad Al-Idrus matta'anallahu bituli hayatihi syarifah ma'a tamamis sihah wa kamalil afiyah. Dan semua para habaib yang hadir, Habibana Mustafa bin Idrus Al-Kharid, Habibana Fahmi bin Hamid As-Segaf, dan tak lupa kepada sahibul majlis jamaah Rasulullah khadim hadal majlis Ustadz Khairuddin, yang semoga insyaAllah kita semua di dalam naungan rahmatnya Allah, dalam naungan payungnya Allah, dalam naungan syafaah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Banyak tadi sudah disampaikan oleh para habaib kita tentang masalah tarbiyah. Bagaimana cara mendidik? Awal mendidik adalah diri kita. Kita diminta untuk mendidik diri kita terlebih dahulu sebelum kita mendidik orang lain. Ibda' binafsik qabla ghairik. Mulailah dari dirimu sebelum orang lain. Di dalam satu ayat Allah Ta'ala teringat, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, kita diminta khitabnya kepada orang-orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la takhunullah war rasul, jangan kalian khianati Allah dan Rasulullah. Wa takhunu amanatikum, kalau kalian khianat Allah dan Rasul, maknanya adalah sama dengan Anda mengkhianati amanat yang Allah titipkan kepada kita. Wa antum ta'lamun, sedangkan engkau adalah orang-orang yang tahu kalau itu adalah titipan Allah. Apa titipannya Allah Ta'ala? Anak, istri, rumah tangga, paling kecil pribadi kita. Ini amanatnya Allah. Didik anak-anak kita dengan cara yang baik. Sebelum kita mendidik anak-anak kita, kita baca kita. Kita bercermin kepada diri kita. Siapa kita ini? Siapa saya? Coba bercermin. Jangan bercermin ketika kita berhias, tapi bercermin bagaimana, siapa saya, bagaimana cara saya harus mendidik anak-anak saya. Mentarbiyah anak tentunya ada ilmunya. Dia ingin mendidik anaknya, ada ilmunya.
supaya anaknya berkembang dewasa menjadi anak yang baik. Islam adalah agama yang paling baik di dalam tarbiyahnya. Anak begitu lahir yang dilakukan oleh orang tuanya apa? Adzan. Gak ada anak lahir tiba-tiba kemudian judi, meracuni kehidupan. Gak ada. Begitu anak lahir adzan, di telinga kanan sunnah adzan, di telinga kiri sunnah diigamahi. Tidak ada lagu yang sana, tidak ada lagu yang sini. Yang ada adalah kalimat Allah. Allahu Akbar awalnya dan akhirnya la ilaha illallah. Mulai pertama adalah didikan, tarbiyah orang tua. Kalau orang tua nggak bisa adzan, bagaimana dia akan mengadzani anaknya? Bidan beb yang ngadzani anaknya, silakan. Dokter beb yang ngadzani anaknya, silakan. Tapi berikut nanti dampak ketika anak itu dewasa, siapa yang akan mendidik? Kata Habib Ali Habsyi, laqad kathural uguq bisabab at-tahawun 'anil huquq. Berapa banyak anak yang durhaka kepada orang tuanya karena orang tuanya nggak bisa memberikan hak kepada anaknya. Sebagian salaf mengatakan sayati zamanun, akan datang nanti satu zaman, la an yurabbiya rajulun jarwan khairun min an yurabbiya waladan min sulbih. Datang nanti satu zaman, kata salaf saleh, di zaman itu orang akan lebih pintar mendidik binatang ternaknya daripada anak kandungnya sendiri. Ya Allah, saya pernah melihat di dalam satu rumah, itu kalau ada orang masuk, burung bionya mengucapkan assalamualaikum. Karena mungkin bapaknya kalau masuk rumah assalamualaikum, ibunya masuk rumah assalamualaikum. Tapi nggak pernah didik anaknya untuk mengucapkan assalamualaikum. Anaknya dibiarkan keluar untuk dididik oleh orang di luar sana. Burung bionya bisa mengucapkan assalamualaikum, la ilaha illallah. Tapi anaknya masuk rumah, hello papa dan hello mama. Ini ada orang tua yang tanya kepada ustadz-ustadz yang ada di sana, Ustadz, kalau kira-kira anak saya begitu, itu bagaimana caranya Ustadz mengatasinya? Dulu bagaimana cara didiknya? Didik Ustadz, tapi dididikkan di sekolahan luar. Rumah tangga itu adalah sekolahan buat anaknya sebelum anaknya mengenal sekolahan. Rumah tangga itu pesantren sebelum anaknya mengenal pesantren. Makanya majelis-majelis seperti ini, Anda bisa melihat wajah orang-orang yang saleh. Anda bisa melihat wajah-wajahnya para aulianya Allah subhanahu wa ta'ala ini. Nikmati wajahnya mereka. Doa, jangan sekedar kita mencari wajahnya, kita minta berkah airnya, enggak doa. Doa kepada Allah Ta'ala, ya Allah, ya muqallibal qulub, ya hayyu ya qayyum, bijahi sayyidina Muhammad, dan semua keluarga Nabi Muhammad, zuriyah Nabi Muhammad, keturunan Nabi Muhammad, sahabat-sahabat Nabi Muhammad, jadikan anak-anak saya seperti beliau. Jadikan anak-anak saya seperti beliau. Itu solusinya. Jangan hello mama, hello papa. Akhirnya anaknya masuk rumah, papanya tidak bisa baca apa-apa. Tanya solusi sama ustadznya. Kira-kira jawaban yang tepat apa Pak Ustadz kalau kayak begitu? Saya jawab Hello Kitty. Hello mama, hello papa, assalamualaikum. Bukan selamat pagi, selamat siang. Oke lah, selamat pagi, selamat siang boleh diucapkan. Tapi setelah mengucapkan assalamualaikum kepada muslimin, ajarkan yang terbaik. Ini tarbiyah. Makanya ikhwan yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ada satu orang datang kepada Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Ja'a rajulun yashtaki ila amiril mu'minina Umar ibn al-Khattab.
Pernah ada satu orang datang mengeluh kepada Amirul Mukminin Sayyidina Umar ibn al-Khattab, an ugugibnih, anaknya durhaka kepada orang tuanya. Maka Sayyidina Umar ibn al-Khattab mengatakan, saya tidak akan menghukumi anakmu, fa'ahdirhu li baina yaday al-an. Umar ibn al-Khattab ini wajahnya saja ditakuti oleh syaitan. Wajahnya itu tidak marah, apalagi kalau marah. Mungkin syaitan, sa iblis, sa anak keturunannya, tekleknya semua akan amblas. Ini Umar ibn al-Khattab, Amirul Mukminin Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Fa'ahdirhu li al-an baina yaday. Hadirkan anakmu di tempatku, di hadapanku. Maka dihadirkan oleh bapaknya. Di depan Sayyidina Umar ibn al-Khattab, sang anak hanya merunduk, nggak bisa menatap Umar ibn al-Khattab. Geram Umar ibn al-Khattab, alasta hadza abak, alaysa hadza abak, bukankah ini adalah bapakmu? Faqala bala, betul ini ayah saya. Bukankah kau adalah anak kandungnya dia? Qala bala, betul Amirul Mukminin, saya adalah putra kandungnya. Kenapa kau durhaka kepada bapakmu? Kenapa kau kurang ajar kepada orang tuamu? Tadi waktu disebutkan bagaimana qasidahnya tentang seorang ibu yang melahirkan anaknya, bapak yang berpeluh keringat ketika dia mencari nafkah buat anaknya. Kok kita tidak terima kasih kepada orang tua kita? Marah Sayyidina Umar ibn Khattab. Wa qadha rabbuka, Allah Ta'ala berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Banyak ayat yang Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Setelah kau tidak boleh mensekutukan Allah, kau wajib bakti kepada orang tuamu. Subhanallah, begitu diitab, diperingatkan, dimarah, dibentak oleh Umar ibn Khattab, rasa-rasanya jantung sang anak itu mau lepas, saking takutnya. Lalu dia berkata kepada Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, kalau anak bakti kepada orang tuanya itu wajib, na'am. Tapi ada ndak orang tua itu juga harus baik kepada anaknya? Ada. Coba sebutkan Amirul Mukminin. Kenapa? Sebutkan saja. Orang tuanya diingklu saja. Anaknya juga merunduk, takut. Yang pertama, an yantaqiya ummah. Ay an yakhtara ummah. Hendaknya seorang ayah itu kalau mau jadikan anaknya orang baik, harus pilih wanita yang baik. Ini didikan Islam, tarbiyah Islam. Al-madar, kata Imam Haddad, al-madaru kullul madar fit tarbiyah. Wa iyyakumu min suhbati dhiddi innani ra'aitu fasadal mar'i suhbata addadi. Fafi suhbatil adad kullu radhilatin tuaddi ila dhurrin wa baghyin wa ifsadi wa fi suhbatil akhyar kullu ghanimatin wa ribhin wa fawzin laisa yuhsihi ta'dadi. Itu didikan, jangan kumpul sama sembarangan orang. Orang lihat sekarang anak-anak muda, kalau sudah lihat yang namanya gadis begitu, ya Allah, cantiknya itu cuma 5 tahun 10 tahun. Bagusnya itu cuma 10 tahun sampai 5 tahun, 5 tahun sampai 10 tahun. Habis 10 tahun giginya ngoprol. Kalau yang rokok. Pipinya keriput. Sudah 5 tahun 10 tahun. Ganteng gagah itu 5 tahun 10 tahun. Kalau karena lihat kecantikannya, tapi kalau karena lihat Allah. Karena Allah, didik anak-anaknya karena Allah, di jalannya Allah wa Rasuluh. An yakhtara ummah. Dicatat oleh anaknya.
an yakhtara ummah. Yang kedua, an yuhsina ismah. Dia harus memberikan nama kepada anaknya, nama yang baik. Dan yang ketiga, an yu'allimahul kitaba was sunnah. Ajarkan kepada anaknya Al-Quran dan sunnah. Jangan diajarkan kebencian. Jangan diajarkan kemudian perbedaan pendapat. Jangan diajarkan anaknya untuk jauh dari habaib dan ulama. Jangan. Jangan anaknya diajarkan untuk benci kepada satu kelompok satu dengan kelompok yang lain. Tidak boleh. Itu bukan didikan Islam. Didikan Islam cinta kepada zuriyah Nabi Muhammad. Didikan Islam cinta kepada ahli bait Nabi Muhammad dan semua sahabat Nabi Muhammad. Kita diharamkan oleh orang-orang tua kita untuk tidak boleh membenci ulama. Gak boleh benci sahabat. Wa iyyakumu, kata Habib Ali, min suhbati dhiddi innani. Hati-hati. Jangan bersahabat dengan orang-orang yang beda faham. Duduk dengan orang-orang liberal. Duduk dengan orang-orang radikal. Duduk dengan orang-orang yang bukan sepaham satu frekuensi dengan kita. Hati-hati. Gak suka maulid, ben. Seneng kunut, yo ben. Yang penting Islam. Biarkan mereka mengatakan begitu. Yang penting kita tunjukkan akhlak. Tunjukkan akhlak. Tunjukkan akhlak yang baik. Tunjukkan yang nama cara yang baik. Itu seperti itu. Lalu kemudian sang anak mengatakan, stop wahai Amirul Mukminin, sampai di sini saja 3 poinnya. Ketahuilah, ini ayah saya. Ini orang tua saya. Tapi dia ibu mengawini satu perempuan yang menjadi ibu saya. Yang menyusui saya. Ibu saya ini adalah seorang wanita kafir, majusi, gak pernah nyembah Allah. Orang perempuan itu kalau menyusui anaknya, orang-orang tua dulu loh, kalau menyusui anaknya baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ibunya hafizatul Quran. Bapaknya hafid Quran. Gendong anaknya nimang-nimang. Maulaya salli wa sallim daiman abada. Baca sholawat. Anaknya lahir cinta Quran. Anaknya lahir cinta sholawat. Anaknya lahir cinta Rasulullah. Anaknya lahir cinta yang namanya kebaikan. Begini. Lahir digendong gundul-gundul pacul. Bukan saya tidak boleh mengatakan boleh, tidak apa-apa yang namanya menimang-nimang. Tapi ada namanya selipkan tarbiyah Islam. Tarbiyah Nabi Muhammad ada di dalam. Yang pertama, ibu saya bukan orang perempuan muslimah. Walalak matanya Umar bin Khattab. Betul? Iya. Awas kau. Yang kedua, kau ngatakan kemarin tadi, an yuhsina ismah. Bapak saya enggak pernah memberikan nama saya dengan nama Islam yang baik. Namamu siapa? Ju'al, Kepik, Laron, Khunfasa, Wangwung. Itu nama saya. Terbang antara lampu ke lampu. Itu nama saya. Betul nama anakmu Ju'al? Iya. Ju'al bin siapa? Bin Fulan. Yang ketiga, an yu'allimahul kitab wa sunnah. Untung-untung dia ngajarkan kepada saya Quran dan sunnah Amirul Mukminin. Dia nggak pernah baca Quran. Bapaknya digitukan sama anaknya di depan Amirul Mukminin. Malunya seperti apa? Durhaka anaknya, tapi bapaknya juga durhaka kepada anaknya. Melirik Umar bin Khattab kepada bapaknya, mengatakan, ya hadza laqad aqaqtahu qabla an ya'uqaq wa asa'ta ilaihi qabla an yusi'a ilaik. Wahai laki-laki, kau telah durhaka kepada anakmu sebelum anakmu durhaka kepada kamu. Dan kau telah berbuat jelek kepada anakmu sebelum anakmu berbuat jelek kepada kamu. Ibda' binafsik. Mulailah dari dirimu.
Jadikan kalian adalah ibu-ibu, bapak-bapak yang baik. Kasih nama, sematkan nama-nama yang baik. Yang laki namanya Muhammad, Ahmad, Abdullah, Abdurrahman, Hasan, Hussein, Saleh, Ali. Nama-nama yang baik. Yang perempuan Khadijah, Fatimah, Aisyah. Dengan satu harapan, insya Allah nanti di yaumil qiyamah, innakum satud'auna bi asma'ikum wa fi riwayatin wa asma'i abaikum. Nanti di yaumil qiyamah kalian akan dipanggil oleh Allah Ta'ala dengan namamu. Kalau namanya kita adalah Bruce Lee, bagaimana nanti di yaumil qiyamah? Yang namanya Bruce Lee masuk bagian sebelah kiri, padahal dia sujud sama Allah Ta'ala. Tapi nama saya Bruce Lee malaikat, nanti dulu urusannya. Pokok namanya Bruce Lee masuk sana. Kalau nama anda itu Abdul Qadir, insya Allah sama-sama Sayyidina Abdul Qadir Al-Jilani. Nama Abdullah Haddad, nama Abdullah insya Allah gabung sama Imam Haddad, gabung sama Imam Al-Habib Abdullah Al-Aidarus. Begitu insya Allah. Seperti itulah, sematkan nama-nama yang baik, nama-nama Islam, dan itu tarbiyah. Nama bukan sekedar nama, tapi nama adalah sebuah doa untuk anak kita. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, Allah kepada ibu, orang tua kita, ayah kita, ibu kita, sampai subhanallah berapa banyak para salaf kita menjadi orang-orang berhasil karena baktinya kepada ibunya. Bakti sama ibunya. Mereka adalah orang-orang yang top hebat kepada ibunya. Sampai satu kali waktu Habib Ali bin Muhammad Al-Habasyi itu, dia lihat ibunya mengusap air mata. Ibunya menangis, mengusap air mata. Ketika ibunya lihat Habib Ali Habsyi, ibunya menangis, mengusap air mata. Dia berkata sama Habib Ali Habsyi, Ya Ali, ta'ali ya walad, ta'ali ya waladi. Mampir Habib Ali, duduk di lutut ibunya. Lebih wasa'dek Umi. Kenapa Umi? Kenapa Umi nangis? Kenapa Umi bersedih? Kata ibunya, Ali, ibu ini nggak punya uang, ibu nggak punya harta, ibu nggak punya kekayaan, ibu nggak bisa ngasih apa-apa sama anak-anaknya ibu. Khususan kau punya adik Fat Aminah ini, walaupun lain ibu sama Habib Ali, tapi diasuh oleh Habibah Alawiyah Al-Jufri. Ini Aminah anakmu nanti mau kawin, ibu nggak punya uang nak, bagaimana caranya nak? Kata Habib Ali, Umi cium lutut ibunya. Katanya Habib Ali apa? Umi sekarang tuntun Ali ke pasar. Di pasar Sewun itu Umi ngomong sama orang-orang Sewun, ya ahla suq, saya punya budak anak saya sendiri namanya Ali. Saya jual anak saya Ali ini. Saya ridha Mi. Yang penting Umi bahagia. Yang penting Umi bahagia, seneng, tertawa. Umi gak usah susah. Kawinkan anaknya Umi yang namanya Aminah ini. Ali dijual, Ali ridha. Ali dibilang budaknya Umi, Ali ridha. Yang penting Umi rela, bahagia, ridha. Dipeluk sama ibunya. Allahumma ya Rabb, aku jadikan saksi engkau ya Rabb, dan semua para malaikat, ana Alawiyah binti Husain bin Ahmad Al-Hadi Al-Jufri ridha kepada anakku Ali bin Muhammad. Bahagia. Besarnya orang-orang ulama-ulama bukan karena ilmunya saja, bukan karena ibadahnya, tapi karena ridhonya kepada ibunya. Maka insya Allah mudah-mudahan lewat bagaimana cara kita berbakti kepada ibu kita dan ayah kita, khususnya baktinya kita kepada guru-guru kita. Abuya, beliau yang didik saya. Dari mulai saya waktu di Surabaya, saya selalu sowan sama Habibana Saleh bin Ahmad Al-Idrus. Dengan sabar Habib Saleh memberikan senyumnya kepada saya, teladannya kepada saya, akhlak yang begitu hebat. Dari guru beliau Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki, kealimannya terkalahkan dengan akhlaknya. Luasnya lautan ilmunya kalah dengan tawaduknya.
Kalau orang mau tanya ilmu apapun sama Habib Saleh, tanyakan. Ilmu apa yang tidak ada sama dada beliau? Akhlak, tawadhu, terpancar pada wajahnya adalah wajah gurunya beliau, Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki. Saya dididik oleh beliau. Saya pernah dijewer telinga saya sama Habib Saleh, dijewer ringan. Allah Allah fil akhlak, itba' aslafak wa ghammid ainak. Ikuti salafmu, tutup matamu. Jangan lihat kanan, jangan lihat kiri. Dan itu saya bawa sampai menit ini, dan saya didik kepada anak-anak saya. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Begitu sedih saya melihat Habibana Saleh. Saya kunjung begitu lama tidak lihat beliau. Dikhabari saya punya saudara Habibana Abu Bakar Fahmi bin Muhammad bin Syekh As-Segaf. Habib Saleh jatuh sakit, nangis saya. Gak kuat saya lihat Habib Saleh kalau sakit. Tapi saat ini Allah pertemukan saya dengan beliau. Saya kuat-kuatkan saya untuk berbicara. Tapi di hadapan guru saya Al-Fadhil, Al-Alim, Al-Allamah Habibana Saleh bin Ahmad Al-Idrus. Semoga Allah panjangkan usia beliau. Allah berikan kepada umur yang berkah untuk beliau. Ya Rabb, ya Rabbal Alamin, ya Akramal Akramin, wa ya Ajwadal Ajwadin. Apa yang menjadi hajat kami, kabulkanlah ya Allah. Bijahi Sayyidina Muhammad, wa bijahi ahli baiti Nabi Muhammad, wa bijahi jami' ashabi Sayyidina Muhammad, wa awliya'i Sayyidina Muhammad, wa ulama'i Sayyidina Muhammad, wa bijahi Sayyidina al-Imam Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki, wa bijahi Sayyidina al-Imam Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bil Faqih, wa Sayyidina al-Imam Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad bil Faqih, wa Sayyidina al-Imam Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh, wa Sayyidina al-Imam Al-Habib Hasan wal Habib Salim abna Al-Habib Abdullah Syatri, wa jami' masyayikhna al-arifin billah ya Rabbal Alamin. Jadikanlah apa yang menjadi hajat kami kau kabulkan ya Rabb. Kabulkanlah doa-doa kami ya Rabb. Jangan kau haramkan kami daripada rahmat-Mu ya Rabb. Kabulkanlah semua hajat-hajat kami duniawiyah dan ukhrawiyah. Panjangkan usia orang-orang tua kami yang masih hidup. Tuntun kami menjadi anak yang bakti kepada orang tua kami. Jadikan kami anak yang bakti kepada ibu dan ayahanda kami. Jadikan jangan kau bikin susah mereka saat mereka memandang wajah anaknya ya Rabb. Jadi tuntun kami, bimbing kami ya Rabb untuk jadi anak yang bar biwalideh, bakti sama orang tua kami. Jangan kau jadikan kami yang menjadi anak yang uguq lil walideh, aqli walideh ya Rabbal Alamin, ya Akramal Akramin. Jangan kau jadikan kami anak yang durhaka kepada kedua orang tua kami ya Arhamar Rahimin, ya Akramal Akramin wa ya Ajwadal Ajwadin. Dan juga guru-guru kami ya Rabb. Jadikan kami, tuntun kami menjadi anak-anak yang bakti kepada mereka. Selalu ada di dalam tuntunan mereka, ada di garisnya mereka, tidak kurang dan tidak melenceng daripada garis dan lennya mereka ya Rabbal Alamin. Apa yang mereka tuntunkan, apa yang mereka gariskan, apa yang mereka langkahkan, kami yakin ya Rabb, langkahnya mereka adalah langkahnya Nabi Muhammad. Tutur kata mereka adalah tutur katanya Nabi Muhammad. Mereka adalah sambungan lidahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Adapun kedua orang tua kami dan guru-guru kami, wabil khusus ibunda kami yang telah wafat atau ayahanda kami yang telah meninggal dunia ya Rabb, saat ini terbungkus kaku di dalam liang lahatnya dengan kain kafannya ya Rabb, tertimbun dengan tanah kuburnya ya Rabb. Kami tidak mengetahui bagaimana nasib mereka di dalam liang lahatnya sana, tapi kami yakin lewat jamaah Rasulullah di pagi hari ini, berkat daripada wajah orang-orang yang baik, wajah orang-orang yang saleh, yang dekat dengan engkau dan dekat dengan Rasulmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rahmatilah ibunda kami, sayangilah ibunda kami. Dulu ibunda kami sayang kepada kami saat ibunda kami mengandung kami selama 9 bulan, penuh dengan peluh keringatnya, dengan isak tangisnya. Saat melahirkan kami, ma bainal hayah wal maut, antara hidup dengan mati ya Rabbal Alamin. Tapi ibunda kami saat ini terbungkus kaku ya Rabb, di dalam liang lahatnya aku titipkan kepada Zat Arhamur Rahimin. Kami sayang dan kami cinta kepada ibunda kami, tapi sungguh kami titipkan ibunda kami dan ayahanda kami kepada Zat yang lebih sayang kepada ibunda kami daripada kami sendiri ya Rabbal Alamin. Karena itulah ya Rabb, sandingkan mereka dengan Sayyidatuna Fatimah, sandingkan mereka dengan Sayyidatuna Aisyah, sandingkan mereka dengan Sayyidatuna Khadijah, sandingkan ayahanda kami dengan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sandingkan ayahanda kami dengan Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar ibn Al-Khattab, Sayyidina Uthman bin Affan, Sayyidina Ali bin Abi Talib ya Rabbal Alamin.
Sandikan kami semua ya Rabb bersama dengan orang-orang yang saleh. Sebagaimana kau satukan kami di majlis yang mulia ini ya Rabb, satukan kami bersama dengan Habibana Saleh bin Ahmad Al-Idrus fi a'lal firdaus fi jiwari khairil bariyah wassadatil alawiyah ajma'in ya Rabbal alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqqihna wa faqqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'a ahlil qutri untha wa dhakar. Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama nahdha bil khair wa nukfa kulla syar. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wassalamata min kulli ithmin wal ghanimata min kulli birrin wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Allahumma rfa'na al ghala wal qahta wal jawra wal fitan wal waba wa sa'ira anwa'il bala min biladina hadha Indonesia khassah wa min sa'iri buldanil muslimina 'ammah ya rabbal alamin. Allahumma aslihna wa aslih man fi salahihi salahul islam wal muslimin wa la tuhlikna wa ahlik man fi halakihi salahul islam wal muslimin bihaqqi rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi sirri asraril Fatihah.